Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Safitri Ramadan. Saya adalah mahasiswi Universitas Pamulang semester 8. Saya di sini akan menjelaskan pengertian dan jenis-jenis sastra populer. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah sastra populer yang diampu oleh Ibu Ulfa Julianti. Mari kita langsung lanjutkan ke materinya. Pengertian sastra populer. Sastra populer adalah karya sastra yang cenderung menggunakan bahasa sehari-hari di kalangan remaja. Karya ini sering disebut karya pop. Sastra populer merupakan bentuk-bentuk sastra yang mempunyai akar pada kebutuhan, cara berpikir, pengetahuan, problema, dan selera orang-orang kebanyakan. Sastra populer umumnya bersifat artifikal atau sementara, walau dalam karya tersebut terdapat pemahaman berupa motivasi atau pelajaran. Namun, karya tersebut berlaku hanya semasa-masa. Sastra populer lebih banyak bertujuan untuk menghibur. Menurut Khayyam, sastra populer adalah semacam sastra yang dikategorikan sebagai sastra hiburan dan komersial. Sastra populer lebih mengarah kepada kebutuhan selera pembacanya. Karya ini akan dilupakan setelah muncul karya baru yang lebih menarik sesudahnya. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis sastra populer. Di sini ada 6 jenis-jenis sastra populer. Yang pertama puisi, yang kedua prosa atau fiksi, yang ketiga novel, yang keempat roman, yang kelima cerita pendek atau cerpen, yang keenam drama. Yang pertama di sini ada puisi. Puisi merupakan salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama, rima, serta penyusunan lirik dan bait. Contohnya, Cintaku Jauh di Pulau, karya Khairul Anwar. Yang selanjutnya di sini ada prosa. Prosa adalah karya sastra yang berbentuk cerita yang disampaikan menggunakan narasi. Penulisan prosa menggabungkan bentuk monolog dan dialog. Pengarang cerita memasukkan pemikiran-pemikirannya ke dalam pikiran tokoh. Penyampaian gagasan dilakukan selama para tokoh melakukan dialog. Contohnya Hikayat Abu Nawas dan Dua Orang Ibu. Yang selanjutnya di sini ada novel. Novel memiliki definisi sebuah karya prosa yang panjang, yang mengandung rangkaian cerita seseorang dengan orang di sekelilingnya, dengan menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Rangkaian cerita ini dibangun melalui masalah atau konflik yang dihadapi tokoh dalam cerita teman-teman. Contohnya Segala yang Diisap di Langit, karya Pinto Anugrah. Yang selanjutnya di sini ada roman. Roman adalah cerita fiksi atau rekaan yang menggambarkan kronik kehidupan para tokoh secara rinci dan mendalam. Dalam cerita roman, kehidupan yang digambarkan tidak hanya penggalan peristiwa kehidupan saja, tapi dimulai sejak lahir sampai dewasa. Roman berasal dari bahasa Perancis romance. Contohnya Pertemuan Jodoh, karya Abdul Muiz. Yang selanjutnya di sini ada cerita pendek atau cerpen. Cerita pendek adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan cerita nyata dan hanya dibuat-buat. Jumlah kata di dalam cerita pendek tidak lebih dari 10.000 kata. Penulisan cerita pendek menggunakan gaya bahasa yang naratif. Contohnya Lelaki Sejati, karya Putu Wijaya. Yang selanjutnya drama. Drama adalah komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Cerita atau kisah terutama yang melibatkan konflik atau emosi yang khusus untuk pertunjukan teater. Contohnya seperti Bila Malam Bertambah Malam, karya Putu Wijaya. Itu saja pemaparan tentang pengertian dan jenis-jenis sastra populer yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.